Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengenalan interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan baik. Mungkin langsung saja ke perkenalan kelompok. Baik, perkenalkan, nama saya Hadiasti Febrina sebagai pemateri pertama. Nama panggilan Asti, tempat tanggal lahir Bone-Bone 14 Februari 2002, agama Islam, alamat Jalan Wadewau. Perkenalkan, nama saya Wode Aksa Azara Zianuri dengan nama panggilan Aksa, tempat tanggal lahir 25 Agustus 2002, agama Islam, alamat Jalan Hayamuruk. Perkenalkan, nama saya Ayu, nama panggilan Ayu, tempat tanggal lahir Bau-Bau 20 April 2002, agama Islam, alamat Jalan Murhum. Saya Sri Wahyuni sebagai moderator. Nama lengkap Sri Wahyuni, nama panggilan Yuni, tempat tanggal lahir Bone-Bone 15 Januari tahun 2000, agama Islam, alamat Jalan Erlangga. Baik, langsung saja mungkin masuk ke pemateri pertama. Pengenalan interaksi manusia dan komputer. Pembahasan penting dalam makalah ini yaitu A. Sejarah interaksi manusia dan komputer, B. Interaksi manusia dan komputer, C. Komputer, D. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komputer, E. Aplikasi MK dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja yang pertama yaitu A. Sejarah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka. Awal munculnya istilah interaksi manusia dan komputer yaitu A. Tahun 90-an. Pertama kali diperkenalkan secara komersil. Sistem interaktif multimodality adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia. B. Tahun 1970. Pada tahun 1970, perkembangan IMK mulai berkembang sangat pesat ke berbagai penjuru bidang seperti pendidikan, perdagangan, perusahaan, dan lain-lain, dan muncul isu teknik antarmuka pengguna. C. Pada tahun 1980-an. Pada awal tahun 1980-an, dengan harga hardware grafik yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi menurun, para perancang mulai menyadari bahwa aplikasinya akan meningkat popularitasnya seiring dengan bertambahnya fungsi visualisasi. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. B. Interaksi manusia dan komputer. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi adalah komunikasi dua arah antar manusia atau user dan sistem komputer. Tujuan interaksi manusia dan komputer. 1. Menghasilkan sistem yang bermanfaat, memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh user. 2. Fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Ketiga, keamanan, sistem yang kita miliki tingkat pengamanan data yang efisien dan aman. Keempat, efektivitas dan efisien berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, komputer. Tujuan dari sistem komputer adalah mengelola data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari 1. Perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik dari komputer itu sendiri.
secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. 2. Perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak merupakan bagian komputer yang bertugas untuk memproses data atau memecahkan masalah. Software dalam prosedur pemrosesannya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagai aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Selanjutnya, program aplikasi adalah software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah user. Brainware. Brainware adalah orang-orang yang bekerja secara langsung untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu. Contoh dari brainware adalah sebagai berikut. A. Sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk mempelajari, menganalisa, merancang, dan membentuk suatu sistem atau prosedur pengolahan data secara elektronik berdasarkan aplikasi yang dipesankan oleh pemakai jasa komputer. B. Programmer, yaitu seorang yang bertugas dalam data processing programming berdasarkan program spesialisasi. C. Operator, yaitu yang bertugas mempersiapkan komputer untuk memproses suatu program mulai dari menghidupkan komputer. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang ketiga, hubungan timbal balik antara manusia dengan komputer. Yang pertama, pengguna atau manusia. Manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer. Pengguna secara individu atau sekelompok di mana masing-masing berhubungan dengan bagian dari suatu pekerjaan atau proses. Yang kedua, sistem atau mesin. Komputer atau teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output yang telah diproses. Yang ketiga, interaksi. Pengacu akibat interaksi manusia dan komputer dalam masa sekarang ini dapat dipandang dari 2 sudut, yaitu sudut kemanusiaan dan sudut sosial. Selanjutnya, aplikasi IMK dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengguna Automatic Teller Machine atau ATM. Pada ATM yang biasa kita gunakan juga merupakan sebuah interaksi manusia dan komputer. Pada sebuah ATM kita dapat melihat sebuah sistem antarmuka atau interface. Kita dapat melihat menu-menu yang tersedia pada layar ATM, melakukan transfer, cek saldo, dan lain sebagainya. Mungkin itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.